Selamat datang kembali di Gil Satyawaki on Cars. Sangat spesial hari ini. Mungkin jarang kali ya orang yang nge-review Toyota Hiace, ngapain gitu kan ya. Cuman ya menurut gue ini sangat spesial gitu. Mungkin buat kalian yang tinggal di Bandung atau Jakarta ya, sering pulang pergi Bandung Jakarta lewat tol, ya udahlah hafal. Oh iya, itu mobil travel gitu kan ya. Mobil travel pariwisata atau apapun, kita sering lihat gitu. Tapi ternyata mobil ini tuh disupirinnya tuh enak, beneran. Ya gue sih seneng ya nyetir mobil ini, soalnya ya itu posisi berkendara dan lain sebagainya itu aduh tak tergantikan, dan di mobil manapun lain tuh nggak ada gitu. Ya mungkin karena dulu salah satu mobil pertama gue tuh Daihatsu Hijet Zebra. Nah itu kan sama kan posisi nyetirnya tuh gitu ya, maksudnya kitanya tuh di atas gitu ya. Tapi kalau ini ya zaman sekarang udah advance gitu ya, maksudnya mobil tanpa bonet, tanpa kap mesin itu dulu selalu pasti begini gitu, setirnya tuh kayak ada piring di depan kita gitu kan. Tapi sekarang tuh udah bisa begini gitu. Dan ya itulah, duduk di atas mesin ya, terus udah gitu tinggi, itu tidak tergantikan sih rasanya. Yang pasti jauh lebih enak dibanding L300. L300 itu udah enak banget, ini jauh lebih enak. Oke. Mobil ini tuh dijual tahun 2016, kondisinya kalian bisa lihat sendiri, segar sekali, dan ini mobil dipakai. Jadi ya terawat dan segala fungsinya baik. Tadi gue udah sempat cobain. Dan ya sudah pasti sangat tangguh karena dia seekor Toyota. Dan juga dijual laginya juga gampang ya. Terus spare parts di mana-mana. Terus mesinnya juga sangat durable, kaki-kakinya kuat. Pokoknya mah udahlah gitu ya. Kalau buat kerja mah jangan diragukan lagi gitu. Toyota Hiace 2016, dan ini tipenya itu ya cuma ada satu tipe sih gitu. Cuman pemiliknya bikin ini menjadi ada 2 opsi kursi, nanti akan kita jelaskan ya. Luar biasa sekali. Nggak kelihatan ya. Lihatnya gini aja deh. Nah, Toyota Hiace. Gue tuh udah lama banget pengen nyobain mobil ini ya, dan hari ini kesampaian. Thank you Justin, my old friend. Mobil ini sehari-hari biasanya dipakai untuk disewakan sebagai mobil pariwisata. Ya bisa disewa lah pokoknya intinya. Kalau berminat, kalau belum laku ya, saya mau dijual. 800.000 sehari, udah sama supir, dan udah all in aja pokoknya. Nah, ngomong soal Hiace ini gue tuh sekarang lagi ada di jalan Pagarsih, Bandung. Waduh, hektik banget jalannya. Motor parkir di mana-mana, mobil rame, angkot berhenti, terus orang bawa-bawa barang pindah-pindah toko. Wah, pokoknya sibuk pisan lah gitu ya. Dan ya kalian tahu lah ya, Hiace itu kan nggak kecil ya, itu besar banget. Dimensinya itu ya sudah pastilah 5 meter lebih gitu ya. Lebarnya juga, ini kayak gue sekarang nih sama sebelah gue yang kosong ini. Ini jauh banget. Gue nggak nyampe ini, kalau tangan gue tuh nggak nyampe ke sana. Mau digitu-gitu juga nggak nyampe. Ya pokoknya mah ini lebar pisan. Tapi ya hebatnya tuh di posisi gue ini, gue tuh bisa sangat commanding, mengontrol keadaan sekitar. Jadi semuanya tuh jelas, kelihatan jelas, ujung sana kelihatan, sini kelihatan, belakang juga gue bisa rasa sejauh apa gitu ya. Pokoknya body control, visibilitas udah nggak usah ditanya lah ya. Ini mau lihat kemana juga bisa gitu kan. Waduh, super lega, super tinggi, super jelas kelihatan kemana-mana gitu. Aduh, pokoknya nikmat banget lah. Asli, gue suka banget nyetir mobil ini. Mana torsinya instan lagi ya. Ya nggak instan sih, dia ada turbo lag-nya. Cuman maksudnya
tenaganya tuh nggak kurang gitu. Dan halus. Jadi jangan bayangin oh ya HIS itu kan solar gitu ya, terus kasar gitu, enggak, sama sekali enggak, halus kok. Halus, cuman memang koplingnya agak berat ya. Koplingnya tuh ya nggak tahu ya yang semua HIS begini apa cuman yang ini doang, gue nggak tahu deh gitu. Soalnya ini jalannya udah cukup jauh, udah sekitar 200.000 kilometer. Tapi kondisinya oke ya, kondisinya tuh terawat gitu. Maksudnya segala fungsi-fungsi apa segala macam tuh semua dalam keadaan baik. Terus ya pokoknya inilah apa namanya, siap pakai banget mobilnya gitu. Karena ini dijalanin hari-hari jalan gitu dia gitu. Ya gitu deh ya. Kalau gue sih lebih percaya mobil yang jalan dan dipakai gitu, tau gak? Karena ya gitu. Kalau jalan dipakai, apalagi ini untuk usaha, pasti itu kan ya kesannya capek gitu ya, tapi fungsinya pasti bagus, jalan semua gitu loh. Ya gitulah. Setirnya enak ya, setirnya tuh empuk gitu, disetirinnya tuh enak gitu. Terus ini yang gue suka banget nih, posisi tuas transmisi itu tangan tuh bisa nempel ke setir gitu. Itu aduh nikmat banget deh ini apa ya, ya enak lah pokoknya, gue suka ini. Terus duduknya juga enak gitu ya, empuk gitu. Bentuk joknya juga nggak aneh gitu ya. Terus posisi pedal gas itu pas banget, posisi rem pas. Terus remnya juga enak banget, remnya tuh yaitu gradual, tapi kerasa ada tenaga bantuannya tuh, ya pokoknya enteng deh, enak, remnya tuh enak banget. Aduh, apa ya? Ya memang nggak banyak sih di sini, cuman ada fungsi-fungsi seperti biasa lah ya, power window, auto up, auto down, terus ada kunci jendela, tapi kunci jendelanya cuman buat yang sebelah doang, yang situ doang gitu ya. Terus apalagi ya, AC. Oh ya, AC-nya tuh yang di depan ada 4 kisi-kisi, yang di belakang tuh double blowernya tuh wow, pokoknya gede. Dan ini bantingannya tuh cukup empuk ya, cukup empuk gitu. Apa namanya, pokoknya ya jangan samain kayak misalnya apa ya, oh kan sekarang tuh ada tuh mobil travel yang pakai Isuzu apalah gitu, atau Isuzu Targa atau apalah, gue nggak tahu lah itu. Tapi itu mah basisnya tuh truk gitu loh. Kalau ini tuh basisnya emang mobil penumpang gitu. HIS itu mobil penumpang. Gue malah nggak tahu ada HIS yang buat barang tuh, nggak ada. Maksudnya yang bener-bener buat barang ya, buat barang gitu, bukan buat, ya mungkin ada HIS blind van ada, tapi basisnya itu dia untuk penumpang. Jadi enak, lebih kenyaman ininya tuh. Arahnya tuh lebih kenyaman. Tuh ngepasinnya tuh enak banget gitu. Terus ini gue bisa pegang kesini tangannya kalau bosen gitu. Yeah. Mukanya tuh kayak kalau di film Transformer tuh kayak Megatron gitu tuh. Coba. Ya gitulah ya. Asik banget ya mobil ini, luar biasa. Kita coba lihat ke dalam ya. Dikunci. Kuncinya pakai remote biasa. Kok nggak buka sendiri? Berat pintunya, Bu. Oke. Yang ini ya. Dia tuh kursinya ada 2 opsi. Jadi ada yang berapa sih itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 seater. 9 seater captain seat. Jadi ya ada sandaran tangannya. Terus udah gitu ada USB portnya di sini ya, buat ngecharge, karena dimana-mana orang tuh selalu cari charger gitu.
Terus recliningnya di sini. Recliningnya itu di sini. Aduh, gila ini enak banget nih. Swantai. Terus ini di kepalanya ini apa? Sandaran kursinya itu sampai ke kepala dan ada penjaga lehernya, bukan leher sih, penjaga kepala biar nggak ngegelundung dan sok-sok mau deket-deket sama sebelah tapi pura-pura tiduran gitu, nggak bisa. Ini ada ininya gitu. Mas iya apaan sih gitu kan? Iya nih mbak, apa namanya, ini aku ketiduran gitu, jelas ada ininya, jadi nggak bisa ya. Oke. Dan tuh lihat, ini tuh kacanya tuh enak banget ya, sampai ke bawah banget. Jadi kalau mau lihat pemandangan tuh enak banget gitu. Dan ini speakernya itu di depan ada ada nggak sih? Oh ada speakernya di depan 2, di sini di plafonnya ini ada 2, di belakang ada nggak sih? Mari coba kita lihat ya. Kita lihat ada nggak speaker di manakah kamu? Oh nggak ada. Jadi ya sudah, speakernya cuma 2. Mobil segede gini speakernya 2. Ya iyalah, bukan buat bukan buat dengerin audio yang gimana banget juga gitu. Secara mesinnya tuh kan di bawah sini. Tapi gue tuh nggak ngerasain getaran berlebih dan nggak ngerasain panas gimana tuh, nggak sih sama sekali. Jadi udah didesain dengan baik lah peredamannya. Oke, terus jadi satu lagi itu ada yang versi 11 seater. Jadi mobil ini dikasih 2 opsi. Jadi kalau kalian beli mobil ini ada 2 opsi. Opsi pertama itu 9 seater captain seat. 9 seater itu, tapi ini ya, maksudnya udah sama penumpang depan dan supir gitu ya. Jadi kalau penumpangnya beneran tuh ber-7. Tapi ada juga yang versi 11 seater. Nah, kalau yang 11 seater kursinya nggak kayak gini. Kursinya nggak captain begini. Jadi kursinya tuh biasa gitu. Tapi memang bisa muat lebih banyak. Jadi ya fleksibel lah kalau kalian perlu bawa orang lebih banyak dan orangnya kayaknya udahlah pokoknya asal naik semuanya, nggak usah nyaman, nggak usah apa, ya sudah kasihlah yang versi 11 seater gitu, dan itu bisa dicopot. Ya jangan sendiri juga sih nyopotnya gitu, kalian harus punya supir ya yang buat ngerjainnya. Tapi yang pasti duduknya tuh nyaman ya, duduknya tuh ya tar dulu, coba tegakin ya. Kalau tegak itu ya memang bukan yang ergonomis banget sih gitu kursinya, tapi ya cukup nyaman lah, empuk. Terus udah gitu kalau dari bentuknya sih memang kurang suportif, tapi ya cukup nyaman gitu untuk perjalanan. Karena ya gitu, kadang-kadang gue tuh suka mikir kenapa ya kok mobil walaupun duduknya nggak enak gue bisa agak nyaman, itu kenapa? Oh ya karena lega gitu ya, jadi badan tuh masih bisa fleksibel, bisa gerak-gerak sana sini gitu loh. Jadi kalau mungkin nggak terlalu enak, tapi ya karena ruangnya lega, ya kita masih bisa fleksibel ngatur badan kita gitu. Tapi kalau udah sempit dan posisinya nggak enak, waduh itu udah nyiksa banget dah kalau udah kayak gitu. Yes, oke. Duduk di tengah. Duduk di tengah itu coba ya. Nah, di yang sini ini kenapa miring? Oh, nih ya posisinya kurang pas. Ini posisi duduk tetap lega ya. Legroom gue tuh tersisa banyak sekali. Terus ini ada lucu. Iya. Ya udahlah, pokoknya ada cup holder gitu ya, miring sedikit nggak apa-apa. Terus semuanya ada seat beltnya, tapi hanya 2 titik di ini seat beltnya tuh di sini. Coloknya ke sini, cuma di pinggang doang gitu. Om. Waduh, ini kalau dibikin camper van enak. Oh iya om. Papinya si Irwan. Ya gitu. Dan duduk di paling belakang. Masih bisa bertiga dan masih bisa sangat lega.
juga. Oh, yang di belakang malah lebih gede lagi tuh, lihat. Karena ini ada ruangan kosong, gue bisa naikin kaki gue. Oh yeah. Kita ngeband di mana, Pak? Kota berikutnya apa? Waduh, ini kan mobil anak band kan, pakai high ace. Waduh. Nah, ini di belakang. Waduh. Ayo mau naruh apa juga bisa. Ya kan? Coba kita lihat. Ntar kita buka dulu ya. Nah, khusus juga untuk mobil ini ada tononya. Jadi kalau kalian mau buat ngederek-derek atau misalnya kalian punya rak sepeda, itu bisa ditaruh di sini. Jadi ya asik sih, fleksibel. Ini ada ini juga ya, ada apa namanya? Ada wiper belakang juga. Wow, gede banget ini, nggak tahu buat bawa apa aja juga bisa ini. Ini kayaknya sepeda juga 2 masuk ini kayaknya nih, ya kan? Ya gitulah, high ace. Ini tinggi sekali ya mobilnya ya, tinggi banget ya ampun. Gue tingginya tuh 180 dan ini udah kenceng belum sih? Udah. Oke, atau biarin. Kayaknya belum sih, nanti gue kencengin deh. Dan ini catnya tuh masih bagus ya. Ini mengingatkan gue pada sebuah apa namanya, perusahaan transportasi ya, burung biru itu. Tapi ini bukan bekas Bluebird ini bukan. Ini dia beli, dan dari sekian banyak mobilnya dia, ini satu-satunya atas nama dia. Teman gue itu luar biasa. Oke, oh ini dia tuh spionnya tuh auto retract loh ternyata. Jadi begitu gue matiin, dia langsung ngelipat sendiri. Keren juga ya. Keren. Mobil gue aja nggak kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat ke sebelah sini. Nah, ini ternyata ini tuh buat ngebantu kalian naik, karena ini emang tinggi banget. Ini gua aja sepinggang ini kursinya gitu. Jadi ya memang harus dibantu. Oke. Ini ada electric mirror ya di sini, kiri kanan. Jadi nggak usah Pak, tolong Pak, ya benerin Pak itunya Pak. Nah, nggak usah gitu. Ini udah ada itunya sendiri. Terus ini ada, ini ada dimmer lampu loh. Lampunya tuh bisa, nggak kelihatan. Ya sudahlah, harus di saat gelap. Lampunya tuh bisa diterang gelapin sesuai dengan mata kita. Terus ini kelihatan nggak sih? Pengatur arah AC ada ke bawah loh, ke bawah, ke muka. Terus juga buat apa ini namanya, ventilasi depan, biar kalau berembun kita bisa ilangin embunnya. Terus sirkulasi AC, sirkulasi udara. Terus lihat rem tangannya itu masih gini, kayak mobil truk zaman dulu. Nah ini, terus ini kursi ini gue penasaran, coba ya kita tapi ini ada barangnya, males juga ya. Kursi ini itu bisa dijadikan tempat-tempat barang, tapi juga bisa mana caranya? Susah, coba. Bisa dinaikin. Kalau ternyata misalnya bawa anak gitu ya, terus anaknya pengen duduk di depan, anaknya rewel, ya udah suruh duduk di paling depan aja lah gitu kan. Apaan sih? Ih, kotor. Oke, lah. Oke. Ya, begitulah. Oke, apa lagi yang bisa diceritain? Ini kalau kursi yang tengah ini memang, coba ya, gue penasaran pengen duduk di tengah. Kayak apa sih? Aduh. Ini mah beneran buat anak kecil ini. Terus kalau ngerem, palanya kejeduk gitu, terus bonyok lah pasti. Jadi ini bener-bener darurat aja udahlah gitu ya, nggak usah dipakai gitu. Aduh. Oke. Terus bentar. Ini lucu deh ini. Ya ini ada cup holdernya ceritanya ya, ada cup holder. Terus ini tuh bisa buat naro-naro yang tertutup, tapi bisa juga dibuka. Jadi misalnya kita mau naro
apa kayak di sini gitu. Tapi bisa juga ditutup. Kalau gini ditutup sih pasti kan waktu saat dia dijadiin kursi gitu kan. Oke, sun visor. Aduh ya, ada tongtolnya. Oke. Ya. Oke, terus ada, tapi nggak ada apa ini namanya, nggak ada cerminnya. Wiper ada wiper belakang, terus ada intermittent juga buat wiper depannya. Terus apa lagi ya? Oh, ini apa ini? Ini kok nggak bisa dibuka? What is this? I don't know. Oh, cup holder tapi ini jarang dipakai kayaknya nih, jadi dia agak macet. Tapi enggak sih, baik-baik aja tuh buktinya. Laci. Waduh, lacinya gede banget. Aduh, oke. Yeah. Oke, ini ada yang lucu di sini. Ini ada lampu. Wih, lampunya LED loh. LED loh, ini lampunya putih. Ini buat menerangi supaya kalau kita naik tuh tahu gitu ya, ngelangkahnya naiknya harus gimana. Terus ada ini, lihat, ini bisa dibuka dan tempat naruh dongkrak. Dongkraknya di situ. Jadi nggak usah muter-muter jauh ke belakang, ternyata dongkraknya tuh ada di sini, di bawah sini. Terus dia posisi ban serepnya itu adanya di bawah sono. Kelihatan nggak? Ya itulah. Oh ya, HiAce ini pakai per daun di belakang, tapi empuk dan cukup stabil ya. Nanti kita coba di tol ya, kayak gimana rasanya. Soalnya kita kan sering lihat mobil-mobil travel tuh kan pada ngebut kan, yang HiAce gini. Gue ngeliat kok kayaknya pede banget mereka gitu ya. Ya udah mah kebayang pasti kenceng. Hai Chelsea, perkenalkan ini Chelsea, gogok si Bang Irwan. Ini nggak kalah cakep sama yang punyanya lah pokoknya. Oke, gue lupa cerita soal bannya. Bannya itu apa namanya? Dia pakai Bridgestone Duravis. Bridgestone Duravis itu memang biasanya dipakai buat light truck, buat commercial vehicle. Dia ukurannya itu 195 loh. Ya apa, lebar juga kan ya, 195 R15, jadi ring 15 inci pakai dop. Kondisinya ya masih sangat layak pakai sih ini. Beli bannya ban tahun 2020, jadi ya masih sangat layak pakai. Empat-empatnya kurang lebih sama kondisinya. Aduh, tapi ini kacanya Vica. Ya gampang lah, tinggal beli, itu murah kali, nggak seberapa lah gitu. Tinggal nyari ya kalau mau murah cari di marketplace, di Tokped gitu, suka banyak yang jual gitu kan. Oke, dan ini bawahnya ini dia pakai karpetnya tuh karpet dasar karet doang gitu, nggak dilapis apa-apa. Ya nggak apa-apa juga sih, yang penting gampang bersihinnya. Terus coba kita lihat dari sini. Emang lebar banget ya, lebar pisan ini mobil ini. Oh, tangki bensinnya di sini. Coba kita lihat bukanya tuh dari mana ya. Bukanya itu dari sini. Nah, ini ada buat bukaan mesin loh. Maksudnya mana ya? Oh, bukaan kap, bukan mesin ya. Mesinnya mah di bawah jok. Cuman ini bisa dibuka. Oh ini. Yeah. Aduh, berat banget. Gila. Tapi ini lucu ya. Ini berhentinya pakai apa ya? Berhentinya kok bisa berhenti gitu sih? Lucu loh. Oke. Jadi kalau kalian mau ngisi perolian dan air, ini reservoir radiator tuh ya. Ini washer fluid buat wiper. Harus dipastikan dalam keadaan terisi, karena kadang-kadang mobil begini kalau jalan jauh terus pas kena hujan
terus nggak ada air wipernya, aduh repot dah. Terus ini oli rem, terus oli power steeringnya mana ya? Di mana? Gak tahu. Boosternya juga padahal nggak terlalu besar loh. Boosternya segitu doang, normal, ukurannya normal, nggak mentang-mentang mobilnya gede terus jadi boosternya gede banget gitu, nggak juga. Sebenarnya praktis ya, maksudnya enak kalau mau ngisi-ngisi apa tuh. Lucu ngerjainnya di depan sini. Dorong aja kali ya. Oke. Ih, kalau di Thailand tuh, waktu gue ke Thailand dulu, banyak mobil kayak gini yang dimodif-modif, depannya tuh jadi keren banget gitu. Aduh, gila. Cakep-cakep banget HiAce di sana. Buat bawa turis kan biasanya kan. Terus ya gitu dimodif jadi bagus gitu. Oke, kondisi keseluruhan mobil ini kalau gue perhatiin dengan cukup saksama kondisi eksterior ya, maksudnya bodinya ya. Ini ada sih bekas perbaikan gitu ya, kayak di sini gitu ya, bekas perbaikan sedikit. Tapi nggak kelihatannya tuh nggak ada yang bekas nabrak gimana gitu, nggak ya, maksudnya mungkin penyok-penyok sedikit lah, wajar deh, soalnya ini kan mobil yang memang mobil usaha, mobil kerja banget gitu ya. Kelihatan sih ada yang mungkin bekas dicat gitu ya, catnya agak beda warnanya, tapi overall itu cukup seger gitu mobil. Oke. Lucunya ya itulah ya, empuk. Kesan pertama itu empuk, halus, walaupun ya suaranya suara diesel gitu ya, nggak bohong gitu. Mari kita coba ini, mobil ini kita suruh mengkol di ini tuh susah banget nih, keluar di sini, gila sempitnya minta ampun. Ya rada serem sih pakai mobil segede gini. Kita coba ya, harus berapa kali belok ya. Oke, nggak muat. Oke. Bawa ke kiri lagi. Hajar kanan abis. Tipisnya. Coba ya. Edan nggak muat juga, coba. Enggak muat. Jangan-jangan belum laku, nges baret ya di dia. Aduh, kaca spionnya juga gede banget. Coba ya, harusnya sih sekali lagi bisa. Oke. Bawa kiri lagi, kanan abisin. Dan ini harus pelan-pelan soalnya ya. Oke. Kaca situ, spion depan situ udah masuk. Tinggal yang di sini. Lihat deh, ini itu tipis banget, lihat. Iya loh. Ini gue udah nggak ada space untuk belok lagi nih, gue harus lurus ini. Ujang Usman. Dan bisa nggak ini tuh? Ini udah lewat setengah mobil. Balas jang. Dan wah, nggak muat. Coba ya, gue pause dulu ya. Gila, ini tipis banget. Yeay, berhasil. Wah, Edan. Berapa kali ya tadi? Mungkin 4 kali. 4 kali maju mundur. Ya udah, benar ya. Napas dulu. Gila, serem banget tadi keluar dari situ. Tapi ya itu tadi ya. Maksudnya tidak bisa dipungkiri bahwa mobilnya tuh gede banget gitu ya. Tapi kelihatan jelas gitu. Kelihatan, oh iya ini nggak muat. Oh iya itu nggak. Jadi nggak akan, waduh, gubrak gitu. nggak akan tiba-tiba nabrak gitu. Saya kelihatan sebenarnya gitu. Cuman emang ya harus di ini aja. Harus agak ambil spare-nya tuh banyak gitu.
Oke, menarik ini kalau kita jalan gitu ya pakai mobil ini, terus ada bunyi, ya iyalah turbo gitu kan, ya ini mesin yang dia pakai sama Fortuner juga 2500 cc D4D. Tapi ini apa namanya, bukan yang VNT, jadi ya horsepower sih kecil ya, sama kayak Innova, tapi manajemen mesinnya beda, jadi dia lebih torsinya lebih torky. Tapi yang gue suka juga dari mobil ini adalah walaupun dia commercial vehicle gitu ya, yang ya bawa apa namanya, bawa penumpang, tapi kan berat kan, maksudnya berat tuh ya ini buat bawa beban gitu, walaupun bebannya orang. Rasio giginya itu nggak terus jadi pendek-pendek banget gitu. Kayak sekarang nih gue mulai gigi 1, ya udah biasa aja gitu. Ya biasa gitu, maksudnya nggak terus jadi pendek banget dan bisa mulai pakai gigi 2 gitu, nggak bisa sih gitu. Tadi gue nyobain pakai gigi 2 malah mati. karena ternyata rasio giginya tuh ya kayak mobil biasa aja gitu. Makanya mungkin larinya juga asik di tol tuh, bisa lari gitu dia tuh gitu, karena rasio giginya tuh kayak mobil normal aja gitu. Mungkin ya kayak Innova diesel lah mungkin ya. Oke, sekarang gue mau coba menikmati dulu nyetir mobil ini, nggak sambil nge-review, biar nanti gue bisa cerita lebih enak lagi. Alright. Gila, ini tipis banget. Yeay, berhasil. Wah, edan. Berapa kali ya tadi? Mungkin 4 kali. 4 kali maju mundur. Ya udah. Benar ya. Napas dulu. Gila, serem banget tadi keluar dari situ. Tapi ya itu tadi ya. Maksudnya tidak bisa dipungkiri bahwa mobilnya tuh gede banget gitu ya. Tapi kelihatan jelas gitu. Kelihatan, oh iya ini nggak muat. Oh iya itu nggak. Jadi nggak akan, waduh, gubrak gitu. nggak akan tiba-tiba nabrak gitu. Saya kelihatan sebenarnya gitu. Cuman emang ya harus di ini aja. Harus agak ambil spare-nya tuh banyak gitu. Oke, menarik ini kalau kita jalan gitu ya pakai mobil ini, terus ada bunyi, ya iyalah turbo gitu kan, ya ini mesin yang dia pakai sama Fortuner juga 2500 cc D4D. Tapi ini apa namanya, bukan yang VNT, jadi ya horsepower sih kecil ya, sama kayak Innova, tapi manajemen mesinnya beda, jadi dia lebih torsinya lebih torky. Tapi yang gue suka juga dari mobil ini adalah walaupun dia commercial vehicle gitu ya, yang ya bawa apa namanya, bawa penumpang, tapi kan berat kan, maksudnya berat tuh ya ini buat bawa beban gitu, walaupun bebannya orang. Rasio giginya itu nggak terus jadi pendek-pendek banget gitu. Kayak sekarang nih gue mulai gigi 1, ya udah biasa aja gitu. Ya biasa gitu, maksudnya nggak terus jadi pendek banget dan bisa mulai pakai gigi 2 gitu, nggak bisa sih gitu. Tadi gue nyobain pakai gigi 2 malah mati. karena ternyata rasio giginya tuh ya kayak mobil biasa aja gitu. Makanya mungkin larinya juga asik di tol tuh, bisa lari gitu dia tuh gitu, karena rasio giginya tuh kayak mobil normal aja gitu. Mungkin ya kayak Innova diesel lah mungkin ya. Oke, sekarang gue mau coba menikmati dulu nyetir mobil ini, nggak sambil nge-review, biar nanti gue bisa cerita lebih enak lagi. Alright. Ini gue selagi pegang STNK-nya si Hiace ini. Wow, STNK-nya panjang sekali. Ya nggak, maksudnya pajaknya sih masih sampai nanti Oktober gitu ya. Tapi tuh, ya berarti lumayan. Berapa bulan?
Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 6 bulan, oke lah ya pajaknya. Dan ini atas nama pribadi, bekas mobil Jakarta, sudah dibalik nama. Pajaknya itu 6.134.000. Ya nggak terlalu mahal sih untuk mobil usaha begini dengan bisa kapabilitas mengangkut penumpang segini banyak, ya kan. Dan ya gitu, dari tadi gue nyetir tuh enak aja gitu, santai gitu. Terus ya kalau dulu lagi nyobain L300 tuh kan, wah kayaknya bertenaga gitu ya. Tapi udah kebayang, oh iya ini mah iya tenaganya gede, tapi cuman segini gitu, tau nggak? Nanti sampai di titik tertentu tuh dia tuh kayak kehabisan napas gitu. Kalau ini tuh ya turbo kali ya, turbo, dan teknologinya juga teknologi common rail, jadi ya bertenaga, pokoknya nggak akan kedodoran lah gitu. Terus ini gue tadi jalan di jalan beton, teredam dengan baik, ayunan jalan, pokoknya lembut deh, halus gitu, enak gitu. Ya gue belum nyobain di belakang gitu ya, tapi mestinya sih ya cukup nyaman ya. Terus dia peredaman kabin ya so-so lah ya gitu, tapi nggak sampai yang berisik banget suara luar masuk ke dalam gitu, nggak juga sih. Wow, iya, gue lagi di tol. Sekarang gue ngerti kenapa supir-supir travel yang pakai high-ace itu suka ngebut. ini enak banget loh kalau di tol tuh. 130, 140 tuh gampang ya, nggak butuh usaha gimana gitu. Dan terus yang kerennya juga ini tuh nggak terlalu limbung. Jadi si yang belakangnya suspensi belakangnya tuh ngikut gitu, set ya, nggak tahu ini memang dalam keadaan kosong ya. Kalau penuh mungkin dia lebih limbung, tapi nggak serem sih gitu ya. Ada ketinggalan sedikit itu ada gitu ya, tapi nggak menakutkan gitu. Dan ya memang ini ya, emang tenaganya tuh pokoknya kalau digas mau gitu, mau nggak cuma ngegerem doang tapi nggak maju gitu. Ya ini sekarang 110 ya, ini tuh ya ringan-ringan aja gitu. Sebenarnya kalau L300 tuh kan 100 tuh udah waduh udah deh. Keren sih ini high-ace. Oke, sekarang gue udah sampai di Kota Baru Parahyangan, nyobain di tol tadi. Sekali lagi tidak limbung, keren. Terus bantingannya cukup empuk, nyaman lah pokoknya. Cuman mainnya ya bruk-braknya gitu lah. Cuman emang sepertinya dia ini kalau dibawa kenceng gitu ya, digas-gas gitu ya, memang boros sih langsung, kayaknya cepet banget turunnya. Tapi kalau dibawa, nah cuman enaknya dibawa nyantai itu karena dia torki, dibawa nyaman tuh enak gitu, nggak terus jadi lemes gitu, tau nggak mobilnya. Ya, gue rasa ini pilihan yang tepat sih kalau misalnya kalian tuh pengen punya mobil buat disewa-sewain gitu ya. Terus udah gitu yang durable, reliable, terus juga dijual laginya gampang gitu ya. Kayak mobil itu tahun 2016, kondisi oke ya, maksudnya semuanya berfungsi dengan baik nih. Gue udah cobain dari tadi. Itu berencana dilepas di harga 330 juta, which is kalau menurut gua itu ya mau dipakai sendiri juga bisa gitu, kalau mau jalan-jalan kemana gitu enak gitu ya. Tapi kalau mau disewa-sewain tuh ya bisa dapat duit juga gitu kan. Dan ya sekian impresi cukup lumayan panjang dari gue tentang Toyota Hiace ini. Oh ya, satu lagi, ini enak tuh karena posisi berkendaranya gue tuh bisa mundur gitu ya. Tapi terus kaki kiri gue kalau nggak
lagi nginjek kopling tuh ada footrestnya, nice kan gitu, maksudnya commercial vehicle tapi dipikirin juga kenyamanannya. Jadi ya, paling yang minusnya apa ya, koplingnya aja agak berat, sama ngoper giginya tuh pakai tenaga gitu. Iya, maksudnya nggak yang ringan gitu. Jadi ya mungkin karena jauh kali ya posisinya, dia di dashboard harus muter dulu ke bawah gitu, ngelewatin beberapa tekukan gitu ya, makanya dia agak nggak seringan kalau posisi gearbox itu agak deket sama shifternya. Alright, oke, sekian tour the car. Jadi tour around the car, bukan tour around the house. Tour the car, soalnya gue jalan-jalan muter-muter, masuk keluar, buka ini buka itu pak di mobil ini, jadi gue sebutnya tour around the car ya. Sekian tour around the car, kita ketemu di review berikutnya. Stay safe, see ya.